Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma Anda saja yang dapat berkumpul di hari ini, terima kasih atas kedatangannya. Ya, semoga hari ini ada manfaatnya dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Amin. Nah, mungkin dari beberapa dosen yang sudah menyampaikan materi untuk misalkan elektrodinamika, persamaan Maxwell sudah disampaikan belum? Saya nggak ikut Pak Ahmad Pak kemarin juga. Oh gitu. Maxwell ya. Tapi udah pernah dibahas termodinamika di semester 6 kalau nggak salah sama Bu Nenden. Baiklah. Apa yang penting kita elektrodinamika tentang persamaan Maxwell akan ada sedikit di hari ini. Jadi saya langsung mulai saja pembahasan hari ini tentang teori relativitas khusus. Mungkin kalau Anda udah semester tinggi ya udah pernah dapat ya relativitas khusus di fisika modern. Iya Pak, sudah Pak Einstein. Oke, saya share screen untuk materinya sebentar. Oh iya sekalian materinya ini saya share di chat saja ya. Gitu ya. Itu yang saya share di chat itu ada link dari Google Drive saya yang isinya buku fisika modern. Bisa Anda lihat ya nanti. Ini untuk fisika modern ada beberapa buku. Ini saya share berapa. Kebanyakan bahasa Inggris. Baru saya upload juga hari ini. Nah ini yang saya gunakan ada dua untuk hari ini. Tipler sama Skaum Outline. Dari ini. Ronald Gautreu sama Tipler ya. Oke. Ini dua materinya, dua buku itu ada di sini di PowerPoint saya. PowerPoint juga sudah ada di folder itu tadi. Oke, kita mulai dari istilah teori relativitas khusus. Nah, cerita sedikit tentang teori relativitas. Itu Einstein merumuskan ada dua. Yang pertama relativitas khusus, di mana kita meninjau dari beberapa kerangka acuan. Yang pertama kerangka acuan yang diam, dan yang kedua adalah kerangka acuan yang bergerak, tapi dengan kecepatan konstan. Kemudian yang relativitas umum, itu adalah sama kayak di pertama tadi, kerangka yang diam dan kerangka yang bergerak dipercepat. Itu bedanya. Walaupun nanti teori relativitas umum itu bayangannya tidak ada di bumi ini, agak rumit. Kita membahasnya tentang alam semesta, ada black hole, kemudian ada bintang, ya macam-macamnya di sana. Itu relativitas umum. Cuma yang kan kita bahas hari ini adalah relativitas khusus. Oke, contoh kejadian relativitas. Ada seseorang di stasiun dan ada seseorang yang naik kereta dengan bermain bola. Nah, yang jadi pertanyaan, yang ada di stasiun, bagaimana gerak bola itu? Begitu juga ketika mungkin pengamat yang ada di kereta, bagaimana gerak itu? Nah, gerak bola yang dapat diamati oleh kedua pengamat di situ, yang ada di dalam kereta, tentunya geraknya hanya mantul ke atas, ke bawah. Sedangkan untuk yang di stasiun, selain memantul ke atas bawah, nah, dia juga mengikuti gerak kereta, di mana gerak keretanya tadi kita anggap sebagai kecepatannya konstan. Jadi patokannya di sini, kecepatannya adalah konstan. Jadi yang di stasiun melihat kereta dengan kecepatan konstan,
yang melihat bola yang ada di dalam kereta itu bergerak naik turun. Jadi gerakannya itu tadi seperti ini, kita ulangin. Nah. Oke, untuk istilah mungkin tulisan saya bola memantul sambil bergerak ke kiri. Ya, kirinya kiri dari pengamat yang ada di layar ya, bukan dari arah saya. Kalau dari arah saya mungkin ke kanan. Nah, posisi aja juga relatif antara kiri sama kanan, tergantung patokannya itu di mana. Di sifat relatif sendiri juga ternyata dalam kehidupan sehari-hari ya, itu sering sekali kita gunakan, terutama kalau ada yang tanya alamat, misalkan tanya alamat, misalkan mau ke daerah kampus kita, kampus Gedong gitu, kemudian dari arah mana dulu, nah perlu ditanyakan arah mana, misalkan dari arah Kramat Jati. Nah kalau arah Kramat Jati kan berarti dia itu kalau dari arah mata angin ke selatan, tapi kalau dari arah Bogor misalkan itu berarti itu arah ke utara. Nah, makanya banyak yang istilahnya kalau di daerah Jawa, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, itu mereka kenalnya mata angin. Jadi ketika ada orang tanya alamat, mereka mengarahkannya arah mata angin. Jadi kalau arah mata anginnya sudah jadi patokan di situ. Arah barat mana, arah utara mana, arah timur mana, arah selatan mana. Nah kalau saya waktu itu ya kan saya asli Jogja, pindah ke Jakarta ditanyain begitu ya, karena saya udah sedikit paham dengan arah mata angin, kadang saya juga utara mana, selatan mana itu cukup paham. Tapi ketika orang daerah Jakarta yang saya tanyain itu misalkan daerahnya cukup jauh lah, saya pergi mana dari Bogor misalkan mau ke kampus itu, tanya ke yang orang daerah Bogor, lurus aja kanan kiri, udah gitu aja, nggak ada istilah arah utara selatan barat timur ya. Itu kalau di daerah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur pun ketika ngomong orang beloknya ke barat, belok ke timur, nggak ada, jarang ada yang bicaranya belok kanan, belok kiri. Ya seperti itulah sedikit cerita tentang relativitas. Iya Pak. Pak ada gimana? Oh, agak putus-putus suaranya. Sebentar. Ya. Tadi yang pengamatannya gimana Pak? Oh, yang pengamat gimana? Yang ke arah barat tadi kiri. Oh, nah kalau di di Jawa kan terutama daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja itu kebanyakan mereka mengarahkannya, patokannya pakai arah mata angin. Jadi dari posisi Anda tanya, misalkan tanya jalan gitu ya, Anda mau kemana, misalkan kalau saya di Jogja dari arah Bantul mau ke Kaliurang, misalkan daerah wisata gitu, ya ambil arah utara, udah lurus terus. Mereka ngomongnya utara, enggak ikuti jalan ini lurus terus tuh, ya jarang sekali. Tapi ketika saya pindah ke Jakarta waktu itu mau tanya alamat, ini dari posisi Anda, misalkan dari posisi saya yang ada mau tanya alamat itu, ya dari sini, ya patokannya dari sini, posisi saya tanya. Itu lurus, habis itu misalkan kanan atau kiri, nah seperti itu biasanya. Jadi kalau orang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jogja nanti banyak kan mengarahkannya pakai arah mata angin. Itu makanya supaya tidak ada perbedaan relatif posisinya kemana. Misalkan tadi kalau saya dari mau ke kampus, nah mau ke kampus posisinya di mana? Misalkan kita nggak ketemu nih, oh mau ke kampus, internet saya nggak stabil lagi. Ya misalkan putus nggak suaranya? Enggak nih Pak, udah enggak. Tadi sih putus-putus gitu Pak. Ini udah enggak Pak. Dari arah mau ke kampus, misalkan kita posisinya nggak ketemu. Nah, Anda mau menggambarkan saya bagaimana arah kampus gimana coba? Misalkan kita nggak ketemu seperti ini. Kampus Gedong misalkan, bingung kan? Iya Pak.
tentu kita harus tentukan dulu posisi saya mulainya dari mana. Ya, mesti Anda harus menjelaskan, misalkan dari arah Ramadjati bisa, ataupun Cililitan ya, ataupun nanti dari arah Bogor. Nah, mesti menjelaskannya dua itu. Nah, itu termasuk relatif itu di situ kan, sifat relativitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Jadi ini sesuai acuannya Pak ya, Pak? Iya, betul. Nah, di sini ada kerangka pengamat. Jadi nanti di relativitas khusus ada kerangka pengamat. Yang ini yang ada orang berkepala biru, ini kerangka yang diam. Kemudian di sini ada kerangka yang dia bergerak dengan kecepatan konstan di situ. Nah, ada dua itu. Jadi istilahnya kalau dalam kita menganalisis orang yang diam, ya udah diamkan saja di situ. Kita bikin patokannya apa, misalkan biasanya kalau di fisika kan patokannya sumbu X, Y, Z kan. Nah, kalau yang kerangka bergerak, nah kerangka kita bikin sumbu X, Y, Z-nya itu nempel sama si orang yang bergerak. Makanya gambarnya seperti itu. Nah, di sini sebelum ke transformasi yang cukup advance lagi, pertama kali kita dikenalkan dengan transformasi koordinat Galilean atau Galileo. Jadi ternyata Galileo Galilei nggak cuma penemu telepon ya, dia juga di sini berkontribusi dalam transformasi koordinat. Di mana transfer koordinat di sini adalah dari kerangka yang diam yang di sebelah kiri itu, ya, sebelah kiri, kemudian ditransformasi ke kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di sini kita kenalkan koordinat 4. Jadi koordinat 4. Jadi koordinat itu kita ada X, Y, Z ditambah T, di mana T-nya adalah waktu. Ya, makanya dalam nanti perumusan teori relativitas khusus melibatkan ini, space and space time. Enggak space and time atau ruang dan waktu bukan, tapi langsung kita gabung ruang waktu. Jadi ada 3 koordinat ruang yaitu X, Y, Z dan T adalah waktu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk simbol sendiri biasa ini untuk patokan di segala ilmu termasuk elektrodinamika nanti untuk kerangka yang bergerak itu simbolnya pakai aksen di situ. Ya, koordinat K aksen di situ. Jadi aksen di sini adalah kerangka untuk yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian untuk yang nggak pakai aksen itu adalah kerangka yang diam. Ini ada transformasinya tentunya. Nah, ini karena di sini kecepatan kita tentukan ke arah X saja ya. Nanti walaupun secara umum bisa bebas, cuma untuk mempermudah biasanya kita analisnya menggunakan kecepatan ke arah X. Nah, di sini saya punya ini ya, bola, dia posisinya sebentar. Nah, si bola ini posisinya dari posisi kerangka K aksen, saya ambil di situ simbolnya X aksen. Jadi nggak pakai angka, hanya simbol dulu di sini. X aksen. Nah, kemudian si kerangka K aksen itu tadi kan bergerak. Misalkan walaupun tadi dari posisinya nggak sama ya. Misalkan kita geraknya dari posisi yang sama dari kerangka diam, kita hitungnya dari kerangka diam patokannya. Kerangka diam dia bergerak ke arah kanan saya ya, ini kanan saya dengan kecepatan v tentunya. Nah, berarti kan dia menempuh S. Jadi kerangka K aksen menempuh jarak S yaitu dari kerangka diamnya. Di kerangka yang kiri. Nah, terus itu posisi kerangka K aksen terhadap K. Ada sekarang tadi posisi bola terhadap kerangka K aksen sudah. Sekarang posisi bola terhadap kerangka K. Nah, kita simbolkan X seperti ini. Nah, muncul dari situ
bisa kita rumuskan transformasinya. Di mana ini dari kerangka K ya. Kalau yang nggak pakai aksen, dia dari kerangka K atau yang diam. Kalau ada yang aksennya, dia dari di kerangka K aksen atau yang kerangka bergerak dengan kecepatan V yang konstan. Nih, kita lihat ya di sini. Untuk yang warna hijau, kita simbolkan X di situ. Posisi si bola terhadap kerangka K yang diam. Nah, di mana X itu merupakan jumahan dari S yang merah ditambah S yang merah atas ditambah ini X aksen. Nah, udah di situ. Jadi yang ada transformasinya cuma X saja, di mana Y sama Y aksennya sama, Z sama Z aksennya sama, T sama T aksennya sama. Nah, kemudian kita ubah posisinya, di mana yang aksennya itu sebelah kiri. Nah, ini yang biasanya untuk simbol transformasi yang seperti ini. Yang aksennya itu sebelah kiri, kemudian yang nggak pakai aksen itu sebelah kanan. Nah, dari sini kan kelihatan ya, yang bagian ini X, di mana X aksennya saya pindah ke kiri, kemudian atau dibalik aja nggak apa-apa ini. X aksennya sebelah kanan boleh, S-nya saya pindah ke kiri. Kan S di situ apa itu? V kali T kan. V-nya adalah kecepatan si kerangka K aksen, kalikan T tergantung waktunya nanti berapa. Nah, biasanya yang dinyatakan seperti ini. X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Nah, ini yang kita sebut sebagai transformasi koordinat Galilean atau transformasi koordinat Galileo. Oke. Nah, Pak, maaf tadi perpindahan. Tadi itu bola terhadap apa, Pak? Ada dua posisi. Jadi bola terhadap kerangka K aksen dan bola terhadap kerangka K. Yang bola terhadap kerangka K. Kerangka K itu yang diam ya, Pak ya? Ya, betul, yang diam. Yang warna hijau kalau di situ. Oke, Pak. Oke, kalau yang terhadap kerangka K aksen, dia yang X aksen yang warna merah bawah ini. Oke, kemudian yang warna merah ini posisi kerangka K aksennya sendiri terhadap si kerangka diam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak, cukup. Oke, lanjut dulu. Nah, setelah tadi transformasi koordinat, ya seperti biasa kalau kita bicara fisika, ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, ini ada transformasinya. Kita turunkan dari tadi koordinat tadi. Nah, dari koordinat itu tadi, ya udah tahulah sendiri ya, perumusan kecepatan. Ya, kita mulai dari seperti itu dulu, di mana dt aksen sama dengan dt untuk masing-masing kerangka. Nah, ini nanti perbedaannya nih antara Newtonian sama Einsteinian. Kalau si Newton anggapannya itu waktu itu sama di semua kerangka, tapi kalau nanti Einstein antara waktu yang kerangka diam dan kerangka bergerak itu berbeda. Nah, oke, kita lanjut dulu untuk transformasi yang Galileo ini secara Newton ya. Nah, ini simbolnya saya pakainya U di sini. Di mana U aksen X itu adalah kecepatan ke arah X di kerangka K aksen. Ya, pakai aksen berarti dia yang di kerangka yang bergerak. Oke, semoga paham ya ini. Kan cuma simbolnya aja ya. Kan biasanya V sama dengan DX dt atau DY dt gitu ya. Ini juga sama nih. DX dt. Cuman dia cuma beda simbol di kerangka K aksen. Untuk membedakan itu aja. Nah, kemudian DX aksen dt aksen, dt aksennya kan sama dengan dt, ya udah tinggal ganti seperti itu. Nah, sehingga di sini kita turunkan. Turunannya seperti biasa saja, di mana ini tinggal kita turunkan X-nya, kita turunkan VT-nya. Jadi kita turunkan simbol aja seperti itu. DDT-nya kita masukkan, DX per DT, kemudian DDT masuk ke VT. Nah, seperti itu ya kita memasukkannya. Nah, lalu dari situ ternyata DX DT ya, ini adalah kecepatan di kerangka K yang ke arah X. Kemudian VD, DT-DT-nya, DT per DT 1 ya, sudah tahu lah di situ.
Nah, ini untuk transformasi kecepatan di kerangka K aksen terhadap ya K. Ya. Transformasinya seperti itu. Nah, istilahnya gini, kok ini ada kecepatan. Nah, misalkan gini, tadi bola kan cuma geraknya naik turun saja. Ya kan, yang U aksen X ini misalkan bolanya itu bergerak searah sumbu X. Nah, ini itulah yang dimaksud ini U aksen X. Jadi si bola itu bergerak ke arah sumbu X yang menurut kerangka K aksen. Oh iya Pak. Paham ya? Baca persamaannya seperti itu. Nah, untuk yang U aksen Y cukup mudah, tinggal karena nggak ada transformasi yang berarti di sini cuma seperti itu. Sama jadi U aksen Y sama dengan UY. Selesai. Kemudian untuk U aksen Z itu sama dengan UZ. Nah, ini adalah merupakan transformasi kecepatan Galilean. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Enggak Pak. Oke. Berarti bisa saya lanjut dulu ya untuk transformasi percepatan. Nanti misalkan ada teman yang mau bergabung, tolong nanti di admit ya. Anda saya sudah jadikan co-host. Oh iya Pak. Nah, oke, ketika ini untuk yang percepatan ada simbol A aksen X, ini artinya ya percepatan ke arah sumbu X. Ya, sudah tahu lah kalau ya percepatannya ya ini vektor, jadi ada U aksen X, ada tadi kalau U aksen X ya kecepatan ke arah X, U aksen Y adalah kecepatan ke arah Y, tergantung koordinatnya kemana, yang apa kerangka yang mana. Begitu juga ini U aksen A aksen X adalah percepatan ke arah sumbu X. Nah, ini kita turunkan saja. Tadi dari sini mana A aksen X itu sama dengan DU aksen X per DT. Ya, ini kita turunkan, di mana tinggal ganti saja terhadap U ya. Dari ini kita ganti, kita turunkan, ini turunkan. Nah, min dV per dt sama dengan AX. Ini kok bisa jadi AX, itu AX-nya yang mana kira-kira? Nah, ini yang AX nih. Ini kalau kita turunkan 0. Kan dV, V tadi adalah kecepatan konstan kan, V-nya konstan. Jadi dV per dt-nya 0 sama dengan AX. Nah, untuk AY ya masih cukup mudah, nggak ada transformasi yang berarti. AZ-nya juga sama. Nah, ini adalah transformasi percepatan Galilean. Ini transformasi Galileo, apakah nanti sesuai dengan apa namanya pemikirannya fisika modern yang pemikirannya Einstein tadi? Nanti akan kita bahas pemikirannya Einstein. Oke. Nah, ini mungkin ada istilah asing ya. Pernah dengar istilah invarian atau invariansi di sini? Enggak Pak. Oh, oke. Jadi apa itu invariansi? Nah, maksudnya invariansi adalah persamaan akan mempunyai bentuk yang sama ketika dilihat oleh dua pengamat. Nah, dalam teori klasik diasumsikan bahwa pengukuran dalam ruang dan waktu oleh dua pengamat berrelasi dengan transformasi Galilean. Oke, ini dalam teori klasik. Mengikuti aturan transformasi Galilean ini. Nah, maksudnya ini persamaan akan mempunyai bentuk yang sama. Nah, misalkan seperti ini. Tadi kan di kerangka K. Itu misalkan kita punya hukum Newton nih. F sama dengan M kalikan A. Nah, kalau ini ya menurut kerangka K, berarti misalkan tadi di sini ada X, Fx, ataupun Fy gitu ya, M kali AY. Nah, kalau di kerangka K aksen, dia bentuknya sama.
Fx. Nah, yang aksen itu sama dengan M dikalikan A aksen X. Bentuknya sama tuh seperti ini. M A aksen Y. Nah, gimana? Ya perumusannya sama, bentuk pun juga sama. Oke, maksudnya invariansi. Tapi nanti akan ada juga istilah kovariansi. Sebenarnya untuk yang istilah modern saat ini kita menggunakan istilahnya kovariansi. Bukan invariansi. Kovariansi. Kovarian. Jadi bentuk untuk persamaannya itu sama, perumusannya sama. Sedangkan invariansi nanti terkait besarannya. Invariansi nanti terkait sama besaran. Jadi maksudnya besaran ketika kita mengukur suatu besaran di kerangka K dan K aksen, itu kita punya besaran misalkan energi, ya kan? Nah, ini nilainya sama. Misalkan kita lihat di KA sama di K aksen, ini namanya sama, berarti kita itu besarannya invarian. Nah, kalau masalah bentuknya misalkan di sini E sama dengan MC kuadrat, yang di K aksen pun juga E sama dengan MC kuadrat. Nah, ini bentuknya sama berarti dia kovarian. Itu istilah yang sekarang. Ini saya ambil dari buku yang cukup jadul, jadi yang Skaum itu tadi. Dia menggunakan istilahnya ini invariansi. Ya, invariansi untuk nilai besarannya, tapi kalau untuk bentuk rumusnya dia kovarian. Oke. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Jadi Pak, yang kovariansi itu beda gitu Pak. Tadi kalau invariansi sama bentuk besarannya apa gimana Pak? Kalau yang kovarian itu terkait sama bentuk rumus. Bentuk rumus. Bentuk rumus. Tapi kalau invarian itu nilai besaran. Tadi kalau invarian misalkan kita ngukur dari dua kerangka yang berbeda. Misalkan tadi saya yang omongkan saya E ya, ukur nilai energi di kerangka K ataupun kerangka K aksen, kok nilainya sama, nah itu berarti besarannya invarian. Nah, ketika saya nulis kok E sama dengan MC kuadrat di kerangka K dan di kerangka K aksen, kok rumusnya sama, itu dia disebut kovarian. Oh iya Pak, ini ditinjau dari kelas sama modernnya kan gitu ya Pak ya? Yang K sama K aksen itu? Iya. Atau gimana Pak? Jadi, ini sama-sama modern nih Pak, fisika modern. Iya, sama-sama fisika modern. Jadi kita ninjaunya ya sesuatu yang. Nah sekarang tadi terkait relatif tadi ya. Tapi kalau kita ngukur posisi, nah posisi kan itu merupakan suatu besaran ya kan. Iya Pak. Terus kecepatan yang tadi udah kita transformasi, ada transformasi Galileo, kemudian transformasi percepatan. Nah ternyata tidak hanya untuk besaran-besaran misalkan kayak tadi terkait sama posisi saja. Sekarang ada besaran lain, ya contohnya di sini misalkan energi ataupun nanti yang invarian itu nanti ada kecepatan cahaya. Jadi invariansi terkait itu tadi suatu besaran yang kita ukur di di dua kerangka itu nilainya sama. Itu konsep invarian. Kayak V sama C gitu ya Pak ya? V sama C. Kecepatan. Okay. Ya, betul. Oh ya Pak, oke Pak. Oke. Lanjut ya, bisa ya? Bisa memahami ya? Iya Pak, lanjut. Oke. Waduh, coretan saya. Ternyata menutupi, lupa kalau bawahnya ada coret-coretannya. Oke, cukuplah kelihatan ya. Nah, di sini contoh
ada seorang penumpang di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon melewati seseorang yang berdiri di stasiun saat T sama dengan T aksen sama dengan 0. Ini pas ada ketemuan ini kerangka KA, kemudian ada kerangka K aksen, dia jadi 1. Nah, dia jadi 1 saat T sama dengan T aksen sama dengan 0 gitu. Kemudian 20 detik setelah kereta melewatinya, seseorang di stasiun melihat bahwa burung terbang sepanjang rel dengan arah yang sama dengan kereta sejauh 800 meter. Berarti dia kemudian di sini gerak ke sana sejauh 800 meter. Ini ke aksennya. Ada burung terbang. Gambar burung gimana lagi nih? Ya, itulah ada burung terbang. Tadi keretanya geraknya, nah ini kereta yang ke aksen ini keretanya dia geraknya dengan V-nya sama dengan 30 meter per sekon. Kan di sini. Nah, yang ditanyakan berapakah koordinat dari burung yang dilihat oleh penumpang kereta? Oke. Yang dilihat oleh penumpang kereta. Berarti ini yang di mana nih penumpang kereta? Yang K atau K aksen kira-kira? Penumpang keretanya diam. Yang bergerak keretanya kan Pak, aksen. Ya, ini K aksen kan penumpang kereta. Jadi aksen. Apa namanya ya? Karena penumpang di dalam kereta kita anggap dia punya sistem koordinat sendiri ya, yang kita sebut tadi K aksen, ikuti kereta, nempel. Oke. Nah, dari sini lah ini tadi gambarnya. Ini yang stasiun, dia yang diam, kemudian kerangka penumpang kereta yang bergerak dengan kecepatan V itu tadi. Nah, ada burung di situ. Nah, cuma suruh mencari koordinat yang menurut penumpang kereta. Ya udah, berarti kita perlu transformasi. Koordinatnya untuk K, koordinatnya ingat di sini koordinatnya 4, waktunya termasuk kita hitung. Untuk yang koordinat yang di K ya, yang diam, kerangka K. Ya, sorry. Ini pakai ini. Agak beda warna nggak apa-apa. Tadi yang awal merah. Nah, kemudian yang ini K aksen. Nah, ini kita transformasi untuk K-nya. Nah, yang ditanyakan X aksen. X aksen. Posisi burung menurut ya kerangka K aksen ini kan. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa tadi kerangka K aksen itu bergerak sejauh 800 meter ya. Sebentar, ini 800 meter tuh, oh yang burung, maaf. Bukan keretanya. Burungnya bergerak udah sejauh 800 meter. Berarti di situ, nah, yang 800 itu posisi burungnya terhadap kerangka K. Kemudian, nah, posisi si kerangka K aksen terhadap kerangka K itu S. Yang sama dengan itu. 30 kali 20. Nah, sehingga kita langsung gunakan perumusannya, koordinatnya dulu ya untuk kerangka K. Koordinasi burung. Jadi tinjauan kita yang benda yang ada ini nih. Tinjauannya ini. Si burung, bukan kerangkanya. Jadi tinjauan kita adalah si burung. Di situ koordinatnya adalah 800, Y-nya 0, Z-nya 0, T sama dengan 20. T-nya ini kan, ini T. Tadi di sini 20 detik nih. Kayaknya. Nah, kemudian dari situ kita transformasi dari transformasi Galileo tadi. Sudah kita tinggal masukkan X aksen sama dengan 800 dikurangi S sama dengan 200. Nah, sisanya enggak ada transformasi, yang ada hanya ada cuma X. Sehingga koordinat si burung terhadap kerangka K aksen adalah ini. 200
0020. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ilustrasinya agak membingungkan. Oke, Pak. Masih belum itu ya, belum ada Jadi pertanyaannya. koordinatnya ya, Pak, ya, posisinya doang, Pak. Iya, yang ini yang ditanyakan cuma Yang posisi ditanya saja. itu koordinat posisinya ya, Pak. Iya. Tapi jangan lupa posisi yang di mana. Nah, ini tadi yang di penumpang kereta, yang dilihat oleh penumpang kereta. Nah, kalau yang di penumpang kereta artinya ini yang ke aksen karena dia ikut ini tadi bergerak. Nah, kalau yang di stasiun, nah ini dia di stasiun, ini berarti yang diam, dia kerangka. Oke, paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, misalkan nggak paham nanti rekaman akan saya bagi juga, Kak. Ya diulang-ulang lagi. Ya, baik, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi contoh invariansi persamaan. Kita kalau bahasa saya kovariansi ya, kovariansi persamaan. Nah, kita punya persamaan gelombang elektromagnetik. Ini persamaan gelombang elektromagnetik dari persamaan Maxwell bisa muncul seperti ini. Ini bacanya apa kira-kira? Du. Nah, ini kalau Du kuadrat. Kalau saya bacanya bukan du. Ini saya bacanya parsial. Jadi ini dibaca parsial. Dan misalkan nanti kalau kalian Anda nulis skripsi, misalkan ada rumus di Word. Ini saya contohkan sedikit sebelum jadi skip saja. Kenapa kok di situ tulisannya parsial? Contoh sedikit aja nih. Nah, di bawah saja. Sini aja nih. Ini masuk equation editor, ya kan? Nulisnya gini, backslash parsial. Dalam istilah bahasa Inggris. Jadi deh, tinggal spasi. Tuh, parsial misalkan nulis lambda. Di simbol lambda, panjang gelombang tuh kan. Nih. Tinggal cara bacanya aja tuh, lambda jadi kemudian theta seperti itu. Jadi alpha. Nah, simple kok. Jadi saya sekalian mengajarkan cara bacanya supaya nanti misalkan waktu penulisan karya ilmiah Anda ya tinggal pakai itu masuk equation editor, tinggal backslash. Di mana? Oke, sini. Nah, ini dalam persamaan gelombang ini kan dia dituliskan dalam nggak ada aksennya, berarti dia di kerangka K ya, yang diam. Nah, sekarang ingin kita transformasi ke kerangka yang bergerak. Nah, makanya di sini jika invarian atau kovarian, ya jika kovarian, oh ini boleh dia nulisnya invarian boleh. Kenapa? Ini nih, ada nilainya 0. Ya, jadi invarian terkait sama nilai ini, tapi kalau kovarian terkait sama bentuknya ini. Ini kovarian. Oke, jika kovarian maka berlaku persamaan di atas untuk ya ini ya bentuk X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Kita akan coba lihat apakah ini kovarian. Nanti jawabannya tidak. Nah, mengikuti transformasi Galileo kan seperti ini. X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, dan seterusnya itu. Nah, dari situ kita bentuk mulai dari transformasi Galilean ini. Nah, kita turunkan nih secara parsial. Ini parsial X aksen, parsial X. Jadi ini kita turunkan, tinggal tulis
Terus saja tuh parsial X aksen, parsial X itu sama dengan ya parsial X dari itu ya X min VT. Nah, yang ada turunannya kan cuma yang ini kan, terhadap X-nya saja. Jadi parsial X, parsial X. Ya, nilainya 1. Oke, diperoleh seperti itu. Nah, kemudian ini parsial X aksen, parsial T. Parsial X aksen, parsial T. Berarti yang ada nilainya yang cuma bagian T-nya saja. Ya, ini kan. Parsial X aksen, parsial T, jadinya min V. Dari ini. Dan seterusnya di sini, parsial T aksen, parsial T, parsial Y aksen, parsial Y. Nah, otomatis dari sini ya. Parsial T aksen kayak tadi ada T-nya 1, ini juga 1, ini juga 1 yang terhadap Z-nya. Nah, berarti yang lain selain itu nggak ada nilainya. Atau 0, nilainya 0. Banyak ada nilai. 0. Jadi parsial X aksen, parsial Y. Nah, kan di sini tadi parsial X aksen, parsial Y. Tidak ada nilai Y, berarti ya kita turunkan 0. Kemudian parsial X, parsial Z. Di bagian ini, dia tidak ada Z-nya, berarti dia 0. Dan seterusnya. Pokoknya yang tidak ada variabelnya, ya 0. Nah, ini parsial Y aksen, parsial X. Ya, ini kan contohnya ini parsial Y aksen, parsial X. Nggak ada X-nya di situ, berarti dia 0. Nah, ini dan seterusnya banyak sekali, nggak saya tulis. Nah, sekarang kita ingin membentuk yang seperti ini nih. Parsial kuadrat, parsial X kuadrat. Nah, ini dari aturan rantai. Kita turunkan dulu yang seperti ini. Arti dari parsial V, parsial X dulu. Kita mulai dari turunan sekali. Jadi kita punya suatu fungsi V. Nah, itu sama dengan fungsi yang ini lah. Nah, kita turunkan parsial X itu sama saja dengan parsial V, parsial X aksen, dikalikan parsial X aksen, parsial X. Kemudian ternyata ditambah lagi dengan parsial tergantung variabelnya. X aksennya sudah, Y aksennya sudah, Z aksennya sudah, parsial T aksen. Ini karena dia 4 lupa. Nah, X, Y, Z, dan T. Kita parsialkan semua. Nah, ini hasilnya adalah parsial V, parsial X aksen. Kok bisa? Nah, kita lihat nih di sini. Nah, parsial X aksen, parsial X. Ini 1. Ya, 1. Terus, yang ini, parsial Y aksen, parsial X. Nah, ini nilainya 0. Kemudian, parsial Z aksen, parsial X. Nggak ada, emang nggak saya tulis di situ. Termasuk dari titik-titik ini, dia 0. Kemudian yang ini pun juga sama nih, parsial T aksen, parsial X. Ini 0. Ini ada 1 tambah 0, 0, 0. Ini nggak kepakai yang 0, jadi tinggal ini. Parsial V, parsial X aksen. Nah, di situ kita teruskan untuk yang apa namanya turunan keduanya. Untuk yang turunan kedua, ya kita turunkan saja karena tadi parsial V, parsial X sama dengan parsial V, parsial X aksen, ya kita turunkan, diturunkan 2 kali, parsial kan turunan 2 kali kan sama saja dengan ini kan, parsial V, parsial ini gini dulu lah, sama dengan parsial X dari parsial V, parsial X. Oke, mohon maaf terganggu. Bisa kita lanjut? Ya, Pak, bisa, Pak. Oke. Nah, tadi di sini sudah apa namanya tentang turunan ya, turunan parsial, dan ini turunan parsial mesti akan ada aturan rantai juga. Ini tadi terkait untuk yang kuadratnya turunan kedua kali kan sama dengan ini. Yang sama aja parsial kuadrat V, parsial X kuadrat. Nah, ini untuk yang terhadap X. Nah, ini untuk cara yang sama, caranya sama persis. Untuk parsial V, parsial Y, dan parsial V, parsial Z. Akan diperoleh seperti ini. Sama. Kelihatan, Pak. Gimana? Screen-nya belum kelihatan, layarnya belum. Oh, belum kelihatan. Ya.
Masih Bentar. loading. Masih loading. Sebentar. Saya coba share screen lagi. Coba saya off kamera dulu deh. Takutnya jaringan. Nah ya Pak, udah baru kelihatan. Oke. Ini tadi untuk yang parsial turunan 2 kali kan bentuknya sama kayak gini nih. Parsial X, parsial V, parsial X. Jadi kalau turunan 2 kali mesti bentuknya kayak gini. Tergantung variabelnya apa. Nah, misalkan di sini fungsinya misalkan fungsi F. Nah, ini artinya turunan 2 kali dia. Nah, ini turunan 2 kali. Dan tadi udah kita tulis parsial V, parsial X. Nah, diturunkan 2 kali, hasilnya seperti ini. Tinggal ganti simbol saja ternyata. Ini sebenarnya artinya juga cukup panjang. Parsial kuadrat, parsial T kuadrat atau parsial parsial kuadrat V, parsial X kuadrat. Tulisannya panjang ini sebenarnya. Tulisannya kayak gini lagi. Dari tadi gini kan, parsial V, parsial X. Nah, ini kan turunan ini cukup panjang tadi. Turunan ini parsial X aksen dari itu. Ini kemudian parsial X aksen, parsial X. Ya kayak di awal tadi cukup panjang. Aslinya begitu. Cuma hasilnya kan banyak yang 0. Jadi sisanya yang ini saja. Begitu juga ketika ini parsial X, parsial Y, dan parsial V, parsial Z, kita turunkan, ini hasilnya penurunannya cukup panjang tadi, hasilnya cuma ini. Ini saya hapus supaya jelas. Nah, sedangkan yang agak berbeda ini di bagian parsial V, parsial T. Nah, kita turunkan terhadap waktu tadi kita kombinasikan variabelnya T aksen sudah, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, ini yang mana nih T aksen, parsial T, itu masuk ke mana? Ini ya. Nah, itu masuk yang itu. Kemudian parsial X aksen, parsial T, nah masuk itu. Sisanya 0. Jadi yang ungu jadi main V, yang ini ya. Ini. Kemudian parsial V, parsial T aksen jadi ini. Nah, ini kita turunkan 2 kali. Jadinya seperti itu. Ini prosesnya ya kayak tadi. Yang parsial V, parsial T ini kita anggap suatu fungsi baru, misalkan A besar gitu ya. Parsial. Nah, ini T. Sama aja seperti ini nih. Dan parsial A, parsial T aksen, parsial T aksen, parsial T, ditambah parsial A, parsial X aksen, parsial X aksen, D, T. Wah, cukup panjang. Ini aslinya seperti ini. Kali aksen, parsial T, nah masih Z, ditambah lagi kan yang Z. Nah, ini kalau kita gabung, kan yang ada cuma ini ya. Ini ada 1 sama yang mana tadi? Parsial X aksen sama ini. Ini apa ini jadinya? Ini jadi main V ya. Main V, parsial A, parsial X aksen. Kemudian di parsial A, parsial T, ini jadi parsial kuadrat
kuadrat. Nah, tulis saja dulu lah parsial A parsial T ini 1 ya. Hasilnya sama, berarti di situ dan yang lain 0, ya kan? Nah, ini yang main V. Oh, ini perlu hati-hati nih. Ini main V jadi ini kuadrat. Nih. Ini jadi ini. Yang ini jadi ini. Nah, yang ini nih. Ini perlu hati-hati. Ada parsial X, parsial T. Ini kan nilainya main V. Ada juga nanti yang apa namanya? Nah, untuk yang parsial hati-hati ketika nemu ini nih. Parsial A aksen, parsial T. Ini ketika nemu yang mana ya kemarin tuh? Nah, nih. X aksen dan T aksen. Nah, coba nanti diutak-atik lagi, ketemunya ini akan jadi 2. Oke, nurutannya nggak usah terlalu panjang ya, mengingat waktu. Nah, Iya, intinya Pak. gimana? Yang A aksen tadi itu yang A aksen itu yang di atasnya tadi kan Pak persamaan ada A sama dengan Ya, ini jadi yang parsial V, parsial T, ini saya anggapnya A. Iya, Pak. Supaya simbolnya lebih mudah. Ini cuma penulisan saya yang apa namanya nggak cukup di sini. Iya, Pak. Nanti coba dikoreksi lagi. Ini seharusnya ada saat ini yang ini parsial kuadrat V, parsial X aksen. Ini ada 2 nanti. Jadi muncul Pak. ini. Oke. Nah, sehingga bentuk tadi kan awalnya tadi yang awalnya kan parsial kuadrat V, parsial X kuadrat ditambah parsial V, parsial Y kuadrat tambah parsial kuadrat V, parsial apa di Z A kuadrat ditambah satu lagi kuadrat parsial T kuadrat sama dengan 0. Nah, ternyata yang bagian parsial kuadrat V, parsial T kuadrat bentuknya panjang sekali. Ini yang bagian akhir nih. Parsial kuadrat V, parsial T kuadrat kita masukkan bentuknya panjang seperti ini. Nah, ini tadi. Ini ada sepertinya ya, lupa tadi. Seperti kuadrat. Oh, ini minus. Ini minus. Ya, ini tinggal masuk aja yang bagian akhir, yang panjangnya seperti itu. Nah, pokoknya udah kelihatan dari sini ternyata dia tidak kovarian. Nah, berarti kalau tidak kovarian otomatis tidak invarian juga. Walaupun nilainya sama. Walaupun nilainya sama-sama 0, dia invarian secara nilai ya. Cuma apa namanya? Dia bentuknya tidak kovarian. Jadi invariannya pun juga harus memenuhi kovariansi. Nah, ini ada tambahan suku ini nih. Udah kelihatan lah ini otak-atiknya, nanti Anda cek sendiri. Iya, Pak. Jadi nggak sama ya, Pak. Ya, intinya dia tidak sama untuk persamaan ini tadi, persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, dari persamaan gelombang elektromagnetik ini tidak invarian atau tidak kovarian terhadap transformasi Galilean. Nah, ini memunculkan yang namanya nanti di sini postulat Einstein. Ini pengantar dulu. Nah, pengantarnya seperti ini. Konsekuensi transformasi Galilean. Nah, tadi di apa namanya gelombang elektromagnetik tadi ternyata persamaannya itu tidak kovarian atau nilainya tidak invarian. Nah, ini punya konsekuensi dari persamaan Maxwell ini tadi jadi persamaan gelombang elektromagnetik secara umum, ya, jadi gelombang elektromagnetik. Nah, ini ya. Tapi berarti karena dia gelombang elektromagnetik, dia otomatis punya kecepatan yang nilainya C. Nilai C itu diperoleh dari seperti ini. Kita punya
permeabilitas ruang hampa sama permitivitas ruang hampa ya. Udah tau lah belajar listrik, fisika listrik dan magnet ya. Nah, sekarang ini transformasi Galileanya. Jika kerangka K aksen itu bergerak dengan kecepatan V yang mendekati C, jadi tadi kerangka K aksen kan tadi hitungannya kecepatannya V. Nah, kita tingkatkan tuh kecepatannya sebesar mendekati C lah, misalkan 0,999 C. Ini kita tingkatkan dan mengamati cahaya. Nah, sekarang yang kita amati cahaya, bukan burung. Kalau tadi kan contohnya burung ataupun bola. Yang kita amati sekarang cahaya. Di mana berarti di situ karena dia cahaya, kita mengamatinya di kerangka K aksen. Berarti nilai U aksen X itu sama dengan C. Nah, berarti ketika orang yang diam mengamati orang yang diam di stasiun, dia mengamati cahaya, kecepatannya otomatis jadi seperti ini. C ditambah V. Wah, bentar. Koneksi tidak stabil. Oke, nah di sini istilah ini paham nggak ya kira-kira? U aksen, UX ini dijadikan kecepatan di kerangka diam, di mana C ditambah V. Berarti kan di situ kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, pengamat di K akan melihatkan kecepatan C plus V. Berbeda dengan di kerangka K aksen. Nah, sekarang kalau kita ibaratkan kita berada di kerangka K aksen. Berarti kan istilahnya kita bisa ngaca ya di kerangka K aksen. Kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Otomatis kita harus bisa melihat bayangan kita sendiri di kerangka K aksen itu, atau ibaratkan bayangannya gini. Saya punya kereta. Nah, kereta itu bergerak dengan kecepatan cahaya atau mendekatilah. Yang di sini nih. Keaksennya kita anggap sebagai kereta yang mempunyai kecepatan mendekati cahaya. Kemudian yang kita amati di dalam kereta cahaya. Nah, ibaratkan kita melihat diri kita sendiri bercermin di kereta yang tadi bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, kalau bercermin kan otomatis kalau bercermin kita harus bisa melihat bayangan kita sendiri kan. Kalau nggak ada cahaya, berarti kita tidak bisa melihat bayangan kita di cermin. Oke, logikanya gitu. Kemudian kita pindah ke kerangka K. Nah, logikanya juga sama. Ketika cahaya, kan otomatis patokan cahaya itu di cermin itu tadi. Kita juga harus bisa melihat bayangan kita sendiri. Nah, sedangkan kita tahu bahwa di sini kecepatan cahaya itu adalah kecepatan paling tinggi yang sudah kita temukan ya sebelum si Einstein ini dengan hadirnya teori relativitas. Ya, eksperimennya seperti itu. Jadi eksperimennya eksperimen otak gitu. Jadi bayangin dia bercermin di kereta yang bergerak dengan kecepatan cahaya dan dia berdiam diri di stasiun yang diam. Kedua itu harus bisa melihat dirinya sendiri. Nah, kok di sini ternyata dari si transformasi Galilean, ternyata di kerangka K atau kerangka yang diam, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Berarti kalau kita sudah punya gelombang elektromagnetik, kok kecepatannya melebihi, berarti di kerangka K itu kita tidak bisa melihat bayangan kita sendiri di cermin. Nah, oke, kemungkinannya di sini karena dia gelombang elektromagnetik, berarti dia membutuhkan medium untuk merambat yang kita sebut ether. Nah, ini kesimpulan dari transformasi Galileo di persamaan Maxwell. Jadi kecepatan cahaya itu paling tinggi awalnya. Kemudian dari sini konsekuensi transformasi Galilean dia membutuhkan ether. Ya, karena gara-gara ini nih. Makanya kecepatan gelombang itu
Ya, kalau Anda pernah belajar itu apa namanya? Perambatan gelombang di antara apa namanya? Udara sama air, kira-kira lebih tinggi yang mana? Nah, kira-kira lebih tinggi di air. Air. Ya, Ya, betul, air. Antara udara sama air mesti lebih tinggi di air. Nah, ibaratkan seperti itu. Ini kok kerangka Dika kok dia lebih tinggi. Ini tinjauan gelombang ya, tinjauan gelombang kok kecepatannya itu lebih tinggi. Ternyata ya dia membutuhkan medium karena lebih tinggi dia. Nah, kalau eksperimennya si Einstein tuh ya kayak gitu, lewati cermin. Bayangannya seperti itu. Ya, nah, kemudian muncullah percobaan Michelson-Morley. Nah, ini eksperimennya cukup sederhana. Jadi dia punya sumber cahaya, kemudian di sini cermin, ditembakkan. Nah, di situ kemudian ibaratnya si alatnya ini dia bergerak dengan kecepatan v relatif terhadap ether. Nah, ether itu ibaratkan bumi. Jadi medium di antara bumi dan matahari lah, alam semesta gitulah. Ternyata yang sampai kita tahu ya ternyata kosong kan, hampa. Ini awal mulanya ada ether. Nah, kemudian menurut teori klasik kecepatan cahaya relatif terhadap sumber dan cermin akan C min V dan menuju ini yang menuju cermin ya yang ini C min V, kemudian C plus V menjauhi cermin. Ini kecepatan relatif tadi. Ini kita melihatnya sebagai yang di bumi. Kemudian ini ibarat kita melihat alat ini bergerak dengan kecepatan V, ya V-nya ini anggap aja kecepatan bumi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sekali perjalanan dari proses ini itu seperti ini. Untuk yang menuju cermin berarti L per C min V. Ingat ini, V sama dengan S per T, sehingga T-nya sama dengan S per V. Nah, S-nya kan L. Yang menuju cermin dulu ya, menuju cermin L, kemudian kecepatannya adalah C min V. Nah, kemudian yang menjauhi cermin, jaraknya adalah L, kemudian kecepatannya adalah C plus V. Nah, ini untuk sekali perjalanan. Artinya maksudnya sekali perjalanan tuh dari sumber ini, sumber cahaya, dia ke cermin, balik lagi ke sumber cahaya. Nah, oke, kalau kita turunkan, ini kita samakan penyebutnya, kemudian seperti ini muncullah P1 sama dengan seperti itu. Nah, ternyata dari sini bisa kita sederhanakan yang 2L per C sama dikalikan ya itulah dengan deret Maclaurin. Ini kalau dari deret Maclaurin ya kita jabarkan seperti itu. Nah, T1 bisa didekati dengan seperti ini, 2L per C kalikan 1 plus V kuadrat per C kuadrat. Dimana kan di sini X-nya kan ini ya, V kuadrat per C kuadrat. Ini plus lagi. Minus berarti X-nya minus V kuadrat per C kuadrat. Kemudian di sini N. Nah, 1 plus NX. N-nya N1, ininya minus, ya udah jadi plus di situ. Oke. Ternyata percobaan Michelson dan Morley tidak cukup yang ini saja. Nah, ini jika diambil kecepatan bumi terhadap matahari yang nilai V itu tadi. Ini kan tadi yang saya bicarakan. Ibaratkan V itu adalah kecepatan bumi yang mendekati seperti itu. V didekati 3 kali 4 meter per sekon. Atau kita sederhanakan jadi 10 pangkat min 4 C. Ya, udah tahu lah C itu berapa? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kan sudah tahu ya. 3 kali 10 pangkat 10 pangkat 8 ya? Ya. Ini C. Ini V-nya seperti itu, kita sederhanakan. Dan tinggal bagi aja ya. Kemudian yang kita bandingkan ini V kuadrat per C kuadrat sama dengan 10 pangkat min 8. Nah, ternyata ini terlalu kecil untuk diukur secara langsung.
Nah, kemudian si Michelson membuat aparatus lagi alat seperti ini. Tadi kan dia cuma yang arah mendatar saja. Nah, sekarang ditambahin yang mungkin dari gambar ini kita yang vertikal. Kita mengamatinya dari ini mata di sini, pengamat. Nah, kecepatan relatif yang dilihat oleh pengamat O adalah V ini. Oh, kemudian yang ini yang merah. Nah, sehingga apa namanya? Ini termasuk vektor ya. Nah, ini kan tadi cahaya yang awalnya dari kiri dipantulkan ke kanan, balik lagi. Nah, di sini ada cermin separuh, ada yang bisa merefleksikan dan ada yang meneruskan. Dan ini yang tengah ini cermin setengah. Yang satu, ya cermin setengah itu artinya itu tadi. Yang satu bisa ini separuh cermin, separuhnya kaca biasa. Dia tinggal meluruskan aja gitu. Dari sini dia mencoba untuk ya mencari perbandingan itu tadi V kuadrat per C kuadrat. Kemudian nanti dibuktikan bahwa oh ini tidak ada ether. Nah, pembuktiannya seperti ini. Ya, dari tadi yang di awal ternyata cuma menghitung perjalanan dari sumber cahaya ke kanan ke kiri nggak cukup. Nah, buatlah alat seperti ini. Kita tinggal menghitung yang arah ke atas bawah ini. Jadi cahaya itu bergerak ke atas ke bawah. Tapi dengan versi pengamat yang ada di luar bumi. Nah, jadi kita ibaratnya keluar ke bumi lihat cahaya yang naik turun ini. Makanya di sini ada V. Sehingga karena di situ ada V ini ada kecepatan bumi, ini yang ini kecepatan bumi, ini yang di sini adalah kecepatan apa namanya? Cahaya yang ada di sini. U. Nah, atau kita baca totalnya adalah C di situ. Nah, C di sini. Ini total kecepatan cahaya yang kita maksud. Nah, dari situ, dari penjumlahan vektor ya jadinya U sama dengan C min V. Atau kita cari besarnya, atau panjang vektor, jadi seperti itu. C kuadrat min V kuadrat, atau saya tulisnya seperti ini. Nah, sekarang kayak yang pertama tadi, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ACA. Maksudnya ACA, ini ada cermin, ini cermin setengah, ini cermin full, ya, penuh ya. Kemudian kembali lagi ke cermin setengah ini, yang A. Ini pakai aja. Nah, waktu yang dibutuhkan berarti kayak tadi, kita nulisnya sini T2. 2L per U. Jaraknya atas, bawah, jadi 2L. Kemudian dibagi kecepatannya. Kecepatannya adalah U yang di atas itu tadi. Kita sederhanakan. U-nya adalah C kuadrat per V kuadrat diakarkan. Kita sederhanakan seperti itu. Muncullah seperti ini. Ini sama dengan 2L per C dalam kurung 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian di sini kita lihat perbedaan waktunya. Nah, seharusnya kalau menurut kalau kita bandingkan antara pengamat yang di sebelah kiri tadi sama pengamat yang di sini, itu seharusnya kalau ada ether, ya kalau ada ether, kan di sini yang atas bawah dia ada kecepatan ether nih, si V. Otomatis seharusnya dia berubah, mengalami perubahan. Kita mengamati yang atas bawah. Jadi kalau ada perubahan, dengan kata lain delta T-nya tidak 0. Ya. Kita punya perbedaan waktu. Ternyata dari sini, antara perbedaan pengamatan yang dari kiri sama dari bawah, dari hasil hitungan ini, nah delta T yang besarnya seperti ini, L V kuadrat per C pangkat 3. Nah, nanti oleh Michelson ini hasilnya
Nah, perbedaan waktu dapat deteksi dengan mengamati tadi, dua interferensi itu tadi, intinya. Nah, ini perumusannya nggak terlalu penting. Nah, yang penting ini. Yang terkait sama delta N, ini perumusannya dari mana, nggak cukup penting. Yang penting saya ingin cerita bahwa kita memperoleh ini tadi 0,04, atau yang terkait tadi sama perbedaan waktu itu cukup kecil nih, 0,04 detik ya, istilahnya kalau kita bicara waktu ya detik. Ini cukup kecil, berarti karena dianggapannya di sini. Nah, jadi si Michelson ini dia punya interferometer itu tadi, dia mempunyai kesimpulan akhirnya, karena mungkin kalau dari detikan tadi adalah 0, kalau dari fringe ini saya nggak tahu istilah bahasa Indonesianya apa, Indonesia fringe gitu aja, karena ini anggapannya 0. Nah, ketika tidak ada pergeseran yang teramati, Michelson melaporkan hasilnya 0. Nah, dia tidak ada ether. Nah, tadi kalau ada ether, kita bicara yang tentang perbedaan waktu tadi, muncullah perbedaan waktu. Tapi di sini ternyata dari perbedaan waktu itu tadi, sehingga dia memunculkan pergeserannya 0, berarti artinya dia tidak ada ether. Nah, kok berbeda sekali dengan yang transformasi Galileo tadi dan persamaan Maxwell tadi ya. Ya, logika di persamaan Maxwell, kalau kita punya cermin di kerangka yang bergerak sama cermin yang kerangka diam, kita harus sama-sama bisa melihat diri kita sendiri. Nah, artinya di sini karena dia tidak ada ether, berarti kesimpulannya transformasi Galileo ada yang salah. Ternyata ini Michelson-Morley itu dua orang yang berbeda. Ini Michelson tahun 1881, Morley-nya lupa, belum saya masukkan. Dia mengulangi hal yang sama, hasilnya juga sama, ethernya tidak ada. Nah, nanti kalau transformasi Galileo nggak ada, terus ya nanti ada muncul transformasi yang lain. Transformasinya transformasi Lorentz nanti namanya. Cuma hari ini belum akan sampai ke sana. Oke, nah kemudian di sini karena ada keanehan itu, si Einstein dia membuat pemikirannya yang kita sebut postulat di sini. Ini tadi yang sudah saya bicarakan di awal, hukum fisika bentuknya sama atau kovarian untuk semua kerangka acuan inersial. Apa itu kerangka acuan inersial? Adalah kerangka yang tidak dipercepat. Nah, kerangka yang tidak dipercepat berarti dengan kecepatan konstan ataupun dia diam. Nah, kemudian pengukuran kecepatan cahaya. Nah, ini yang cukup penting. Pengukuran kecepatan cahaya itu invarian akan sama untuk semua kerangka acuan inersial dan tidak bergantung pada gerakan sumber cahaya. Ini ya, intinya ke kerangka acuan inersial yang ini, yang bergantung pada sumber cahaya ini, yang tidak bergantung. Maaf. Ini maksudnya nih ya, untuk semua kerangka acuan inersial. Nah, dari konsep ini si Einstein punya pemikiran yang dia cuma utak-atik begini aja nih. Misalkan karena dia konsepnya cahaya ya, sekarang kita punya suatu ruangan. Nah, ruangan. Nah, ini kerangka aksen, berarti dia bergerak dengan kecepatan konstan. Cuma kita sebagai pengamat di sini ya, di kerangka K, artinya kita diam di sana. Walaupun ini kalau kita lihat si K aksen ini bergerak, kita lihat dari luar. Cuma kita anggapnya dia di kerangka K aksen. Saya pengamat di situ. Nah, sekarang patokannya adalah waktu. Nah, terus bagaimana dengan waktu? Nah, di sini kita mencoba mengukur waktu nih, mengukur pada kerangka K aksen menggunakan cahaya. Jadi setelah si Einstein ini istilah waktu 1 detik itu udah berbeda jauh. Dulunya menggunakan apa, sekarang patokannya menggunakan apa. Nah, di sini untuk kerangka K aksen, ya, kayak tadi ya, ini delta T adalah waktu,
untuk apa namanya si cahaya itu merambat dari bawah atas bawah kembali lagi. Nah, jadi di situ muncul 2D gara-gara dia dari bawah atas bawah. Jaraknya dibagi dengan kecepatan. Kecepatan cahaya adalah C. Nah, oke, dia punya pemikiran ketika dia berada di dalam ruangan, mengukur interval waktu yang dibutuhkan cahaya dari bawah atas bawah. Nah, kemudian kita mengamati di luar. Awalnya si A aksen dia posisi sebelah kiri, kemudian tengah, kemudian ke kanan. Tadi yang kita sebut kerangka K aksen itu bergerak dengan kecepatan V. Nah, kerangka K melihat kerangka K aksen itu bergerak dengan kecepatan V. Ini kita di kerangka K yang apa namanya diam, benar-benar diam. Nah, kemudian istilah diam sendiri nanti bingung sendiri. Dan nanti itu. Nah, kemudian di sini ternyata kita lihat. Nah, waktu yang dibutuhkan hampir sama. Waktu yang dibutuhkan di kerangka K ini akan seperti apa? Nah, itu waktunya kan berarti dari posisi sebelah kiri ke sebelah kanan, melewati atas, kemudian balik lagi ke bawah. Nah, di situ delta T-nya seperti itu. Kemudian kita parok nih, jadi seperti ini. Kan cahaya yang ini ya. Cahaya dari miring ke atas, ini kena cermin, dia kemudian ke bawah. Nah, berarti di sini yang bagian miring kan sama dengan C, dikalikan delta T per 2. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah bawah, kan ini dia kecepatan si kerangka K aksen. Jadi di sini sehingga V delta T per 2. Kemudian dari situ kita gunakan Pitagoras, mana sisi miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat, alas kuadrat. Nah, kita otak-atik di sini untuk memunculkan delta T. Jadi kita otak-atik memunculkan delta T. Delta T yang seperti ini. Dari otak-atik ini. Nah, kemudian kita otak-atik lagi, kita munculkan supaya menjadi ada kaitannya sama delta T aksen. Nah, konsep inilah kita munculkan sebagai dilatasi waktu. Ternyata apa namanya delta T aksen dengan delta T atau waktu di kerangka K aksen dan waktu yang di kerangka K itu berbeda. Ini yang memunculkan istilah twin paradox, paradoks kembar itu dari sini. Nah, di sini kan delta T yang sama dengan 2D per C sama dengan seperakar seperti itu. Nah, yang seperakar itu kita sebut sebagai gamma, bukan suatu konstanta ya di sini, suatu besaran sendiri dia. Ini cuma perbandingan seperti itu aja tuh. Nah, kalau kita lihat ya dari gambar seperti ini, di sini delta T cuma sekian itu kecil. Ya, maaf, ini delta T aksen kalau kita lihat dia cukup kecil ya. Kemudian kalau kita lihat delta T-nya yang merah ini cukup panjang. Nah, ini artinya di sini. Nah, ini selamat datang yang baru masuk. Oke, kita baru menjelaskan dilatasi waktu. Oke, mungkin kita ulang lagi. Kita ulang sedikit ya. Nah, ini tadi apa namanya? Kalau kita lihat tadi yang bagian ke aksen, pokoknya tadi yang kerangka ke aksen atau kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kita lihat nih, si delta T. Kalau dari gambar aja itu sudah terlihat. Ini ke atas bawah delta T-nya segini. Delta T aksen, maaf. Nah, sedangkan yang di sini yang kita lihat dari kerangka K, delta T-nya seperti itu. Nah, berarti dengan kata lain di sini delta T aksen itu kurang dari delta T. Ingat ya, di sini berarti interval.
ini adalah interval waktu maksudnya ya. Yang ada interval waktu. Nah, kita lihat sekarang. Ternyata interval waktu di delta T aksen atau di kerangka yang bergerak itu delta T-nya itu lebih kecil. Nah, berarti di sini dengan kata lain, di sini perjalanan waktu lebih lambat. Perjalanan waktu lebih lambat. Dibandingkan dengan di sini, delta T-nya cukup besar. Ini perjalanan waktu cepat. Nah, maksudnya perjalanan waktu gini nih. Ketika saya bicara 1 detik, 1 detiknya di sini, karena dia delta T-nya cukup besar, 1 detik misalkan dalam bunyi tek 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 tek. Nah, tuh tek 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 tek. Nah, 1 detiknya seperti itu. Tapi ketika kita bandingkan yang di sini, yang sebelah kiri, yang apa namanya delta T aksennya yang lebih kecil, perjalanan waktunya tek 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 tek. Nah, jadi seperti itu. Karena dia lebih lambat kan. Makanya nih, maksudnya perjalanan waktu di sini lebih lambat perjalanan waktu. 1 detiknya itu lebih lama dibandingkan dengan yang di sini, yang sebelah kanan. Nah, makanya ada istilah twin paradox ketika mungkin apa namanya saudara kembar, yang satu diam di bumi, yang satu dia bergerak naik roket dengan kecepatan mendekati cahaya. Ketika bertemu lagi, si yang diam di bumi itu terlihat lebih tua dibandingkan yang naik pesawat dengan kecepatan cahaya. Ini dari sini aja kelihatannya, dari istilah gambar ini. Di sini delta T aksen ternyata intervalnya lebih kecil, delta T-nya lebih panjang. Nah, di sini ada istilah baru, di mana delta T aksen itu merupakan proper time. Mungkin dulu dosen saya, dia menerjemahkan proper time adalah waktu pribadi. Di mana waktu pribadi ketika ya kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Ini dilatasi waktu. Ini materi terakhir saya tentang kontraksi panjang. Nah, tadi karena tadi pembahasannya adalah delta T aksen itu lebih kecil daripada delta T, yang bergerak ya ke aksen, sini K, di mana ke aksen itu bergerak dengan T konstan. Nah, kemudian kita andaikan kita punya di kerangka K berarti diam ya, pengamat diam, mengukur panjang batang itu L0. Atau dengan kata lain, kalau kita punya cahaya yang melewati suatu benda lah, pokoknya suatu benda yang melewati si panjang batang ini, X1 kurang X2 itu jadi seperti ini. Jarak yang dilewati itu sama dengan kecepatan si benda dikalikan waktu. Nah, ya, di kerangka K. Nah, ibaratkan kalau tadi si kerangka, ya mungkin kalau benda bingung ini nih. Nah, ini L0, kita punya kerangka. Ini kan di kerangka diam ya. L0 kerangka diam, kemudian ada kerangka K aksen, dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, ibaratkan kerangka K aksen ini bergerak dari sebelah kiri L0 ke sebelah kanan L0. Nah, dengan kecepatan V kan tadi. Nah, muncullah seperti ini nih, di mana kita punya jarak L0 sama dengan V kali delta T. Nah, sekarang jika L0 itu dilihat dari pengamat di K aksen. Nah, L0 ini kita lihat di kerangka K aksen. Tentu dengan konsep seperti ini kita bisa ubah. Berarti sekarang di K aksen kita punya variabel baru L aksen yang sama dengan V dikalikan delta T aksen. Nah, ini adalah interval proper time tadi atau waktu pribadi yang kita punya di sini, delta T aksen. Nah, dari tadi dilatasi waktu, kita ubah bentuknya, delta T sama dengan delta T aksen kali gamma, delta T aksen sama dengan delta T per gamma.
Nah, tinggal kita masukkan seperti itu. Nah, muncullah ini kontraksi panjang. Di mana L aksen sama L0 lebih besar mana kira-kira? Aksen. L0 L awal kan Pak? Ya, yang awal di kerangka diam. Sama L aksen kira-kira lebih besar yang mana? Aksen, Pak. Jawabannya adalah ini. Oh, Ya, ibaratnya kalau kalian lihat bola gitu ya, ditendang seseorang sana. Kan yang namanya panjang kan yang mana tuh panjang? Panjang kan yang ini kan, yang diameter ini horizontal. Ini akan menjadi apa ini nantinya? Ini akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, panjangnya dia menyusut. Jadi nah, begitu. Ini L0, ini L aksennya. Kita lihat di ikut kerangka inilah. Dia akan lebih kecil. Bayangannya seperti itu. Bayangan komik. Ya, komik ternyata ada kenyataannya juga ya. Nah, ini untuk minggu depan saja transformasi Lorentz. Jadi kita masih ke kontraksi panjang. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya. Nah, ini misalkan nanti kalian bingung. Ini ada saya punya rujukan video. Tapi bahasa Inggris. Ini dari Veritasium. Ini kalau kita dengarkan. Ini tentang gravitasi. Gravity is not force. Ini karena dia efek relativitas umum. Kemudian untuk memahami aja sih. Kemarin mana ya relativitas khusus. Ini juga bagus yang dari P6 video by Eugene Kutoriansky. Ini juga bagus. Ada animasinya. Kalau pengen belajar. Banyak kalau cuma video di YouTube ya tentang animasi tentang apa namanya teori relativitas umum maupun khusus cukup banyak di sana. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya stop share screen aja dulu. Gimana Juliana? Iya Pak, maaf joinnya telat soalnya tadi kelas Pak Ahmad dulu Pak. Gak apa-apa. Tadi belajar apa tadi sama Pak Ahmad? Tadi kelas geofisika Pak. Oh. Ya, semoga bisa ngikuti materi saya. Oh ya, untuk yang tadi tolong dibagi ya, si siapa Riza ya. Iya Pak. Linknya dibagikan ke Juliana. Bapak kan tadi Bapak record ya, nanti recordannya dikasih ke kita gak Pak? Oh iya, siap. Saya kasihkan. Baik Pak. Tapi tunggu diedit sebentar ya. Iya Pak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat kedatangan kalian hari ini. Terima kasih, semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di bimbingan selanjutnya. Semoga nggak ada halangan, selalu kita diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.